Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eka Oktaviani dengan NIM 3112011-028 dari kelas AK6A Malam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran tagihan tutup kontrak dengan metode persentase pada kontrak harga satuan atau KHS, studi kasus PT PLN Batam, sesuai dengan judul artikel yang saya buat. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, dalam pekerjaan konstruksi, antara kedua belah pihak erat kaitannya dengan sebuah perjanjian kerja atau yang biasa disebut dengan kontrak. Salah satu jenis kontrak yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu adalah kontrak KHS atau kontrak harga satuan. Nah, sebagai salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, nah PT PLN Batam menggunakan kontrak harga satuan atau KHS sebagai tata cara pembayaran kontrak antara pemilik jasa dan pengguna jasa yang juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Nah, maka terkait permasalahan tersebut diperlukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, identifikasi masalah yang saya dapat yang pertama yaitu ketika melakukan tutup kontrak tagihan pada kontrak harga satuan atau KHS di PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. Yang pertama, sering terjadi kehilangan berkas, baik dari kelalaian admin tutup kontrak dan juga dari admin arsip berkasnya. Dan yang kedua, permasalahan yang terjadi yaitu sulitnya membedakan antara berkas yang sudah terbayarkan dan belum terbayarkan karena belum tersistem dengan baik di SAP-nya. Kemudian yang ketiga yaitu ada batasan masalah. Pada kesempatan kali ini, penelitian dibatasi hanya pada kontrak harga satuan yang terdapat pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, terutama pada bagian jaringan tegangan rendah atau JTR area dengan cara bayar persentase, yaitu dua tahap dengan tahap pertamanya yaitu 95% dan tahap keduanya yaitu 5%. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu memperbaiki sistem pengarsipan yang terdapat pada perusahaan dan yang kedua yaitu membedakan berkas yang sudah terbayarkan dan ataupun yang belum terbayarkan sehingga kita mudah mendeteksi tagihan tersebut. Dan yang kemudian yaitu ada manfaat penelitian. Nah, yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana proses cara bayar kontrak pada KHS dengan metode persentase dilakukan. Mendapatkan pengalaman-pengalaman teknis mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yaitu yang kedua ada memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai permasalahan yang terjadi terkait metode cara bayar persentase pada pelayanan listrik nasional Batam. Dan yang kemudian yang terakhir yaitu sebagai bahan referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama. Kemudian kita masuk ke bab 2 yaitu adalah tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan mengambil tinjauan pustaka yang pertama yaitu terkait dengan kontrak. Pada buku Condition of Contract for Construction dijelaskan bahwa contract means the contract agreement, the letter of acceptance, the letter of tender, any addenda referred to in the contract agreement, this condition, the specification, the drawing, the schedule, the contractor proposal, the GV undertaking if applicable, and the further document if any which are listed in the contract agreement or in the letter of acceptance. Nah, dari penjelasan di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari kontrak sendiri adalah langkah-langkah atau cara-cara mengenai berkas-berkas tersebut sehingga menjadi kontrak secara utuh. Bisa dilihat dari adanya drawing, kontrak agreement, kemudian ada schedule-nya, dan kemudian ada kontraktor proposalnya.
Kemudian yaitu di tinjauan pustaka yang kedua. Nah, di sini eh, saya mengambil dari SK yang terdapat pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, yaitu SK nomor 31 dalam pasal 6.1.10 ayat 6.1.10.1 tentang pedoman umum pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. Nah, maka yang dimaksud dengan pembayaran adalah ketentuan mengenai cara-cara yang dan termin pembayaran serta mata uang yang digunakan. Kemudian tinjauan pustaka yang ketiga yaitu terkait dengan penginputan berkas. Nah, di sini dalam Jurnal Inventory Management System in SAP by Material Management Module di tahun 2018, yang dimaksud dengan purchase order adalah the formal and final confirmation of the requirement that is sent to the vendor to supply material or service. Dari Dr. Andes Padmapriya tahun 2018. Kemudian yaitu tinjauan pustaka yang keempat, yaitu terkait dengan arsip. Nah, dalam jurnal yang berjudulkan Pengolahan Arsip Dinamis oleh Mutia Watulwardah, yang dimaksud dengan arsip adalah suatu kegiatan yang sangat penting selama suatu organisasi yang masih melaksanakan kegiatannya, baik dalam kegiatan rutin maupun dalam hal pengembangan kegiatan yang dilakukan. Kemudian kita masuk ke bab ketiga yaitu terkait dengan metodologi penelitian. Nah, di sini saya mengambil metode kualitatif dengan analisis deskriptif yang menghasilkan data deskriptif dengan pengumpulan data yaitu basis data dan dengan menggunakan observasi. Kemudian kita masuk ke bab yang keempat yaitu pembahasan. Nah, di sini pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan kontrak konstruksi. Menurut keputusan Direksi PT PLN Batam nomor 31 tahun 2021, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan atau instalasi. Sesuai dengan peraturan tersebut, bentuk perjanjian atau kontrak yang dimaksud adalah kontrak harga satuan atau KHS, sebagaimana yang digunakan dari tahun 2022, tepatnya pada bulan April hingga sekarang. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu alur tutup kontrak. Di sini terdapat bagan terkait dengan alur proses pekerjaan tutup kontrak yang terdapat pada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. Nah, yang pertama di sini ada surat perintah kerja. Nah, apabila surat perintah kerja sudah dibuat oleh admin kontrak, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pekerjaan lapangan yang tentu saja sudah disetujui oleh pengawas dan juga disetujui oleh vendornya. Kemudian langkah yang ketiga itu pembuatan berkas pembayaran oleh pengawas. Nah, di sini pengawas melakukan pembuatan berkas yang pertama ada berita acara. Nah, berita acara ini terdiri dari berita acara serah terima pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan, berita acara pemakaian material tunai, dan lain sebagainya. Kemudian berkas yang kedua yaitu rekap pemakaian material tunai, dan yang ketiga yaitu perintah kerja atau PK dan RAB atau rancangan anggaran biayanya. Kemudian berkasnya dibuat laporan selesai pekerjaannya. Baik, langkah selanjutnya atau langkah yang keempat yaitu verifikator yang dilakukan oleh admin tutup kontrak. Pada langkah ini, admin tutup kontrak melakukan pembuatan berkas untuk melakukan tutup kontrak, diantaranya yaitu form verifikasi pembayaran yang akan diberikan kepada bagian keuangan atau finance yang terdapat di korporat. Kemudian yang kedua ada nota dinas pembayaran.
Kemudian langkah selanjutnya yaitu penandatanganan berkas pembayaran oleh pejabat terkait. Nah, ketika berkas tersebut sudah dibuatkan form verifikasi nota dinas dan sudah dilengkapi berkas-berkasnya, maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan berkas yang dilakukan oleh pejabat terkait. Dan yang terakhir yaitu verifikator oleh finance yang terdapat di korporat. Nah, pada bagian ini dilakukan oleh verifikator eh, atau bagian keuangan yang terdapat di korporat sehingga dapat dilakukan pembayaran berkas apabila berkas tersebut sudah lengkap sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat pada surat perintah kerja atau SPK-nya. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan terkait sistem pengecekan berkas. Nah, untuk pengecekan berkas tersebut dimulai dari berita acara. Kemudian kita mengecek ke bagian kwitansi, kemudian yaitu permohonan pembayaran yang dibuat oleh vendor, kemudian form penilaian kinerja vendor, ya, dan kemudian ada RAB, laporan selesai pekerjaan, faktur pajak jika vendor tersebut berada di luar Batam, dan dokumentasi pekerjaan. Selanjutnya ada sistem penginputan berkas. Nah, penginputan berkas sendiri dilakukan oleh admin tutup kontrak melalui sistem SAP, Excel, dan juga aplikasi yang terdapat pada PT PLN Batam. Pada SAP ini kita melakukan kegiatan yaitu pembuatan PO, rilis PO, pembuatan SE atau service entry, dan rilis service entry-nya. Dalam Excel, kita melakukan penginputan data-data berkas yang terdapat dalam berkas tutup kontrak, seperti nomor SPK-nya, judul pekerjaannya, nilai tagihannya, dan kwitansi serta permohonan dari tanggal yang dibuat oleh vendor tersebut. Baik, selanjutnya yaitu sistem pengarsipan berkas. Nah, untuk pelaksanaan arsip berkas tutup kontrak yang dilakukan hanya melalui Excel yang datanya sering rusak, maka pada saat ini sudah dilakukan pengarsipan melalui dashboard data yang bisa diakses oleh yang berkepentingan. Dari dashboard ini, kita bisa mengetahui di mana saja berkas tersebut berada, seperti di sini dijelaskan nomor box kontrak tersebut dan kemudian apakah ada kendala, status kontraknya, dan lain sebagainya. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, sistem pengarsipan yang terdapat pada perusahaan sudah mulai diterapkan dengan menggunakan dashboard arsip tutup kontrak, sehingga dapat diakses oleh yang berkepentingan. Dan kemudian dengan adanya dashboard arsip tutup kontrak tersebut, meminimalisir terjadinya kehilangan berkas yang dilakukan oleh admin tutup kontrak dan admin arsip berkas. Nah, kemudian yang kedua, untuk membedakan berkas yang sudah terbayar dan ataupun yang belum terbayar, sudah mulai diterapkan pemisahan nomor service entry, yaitu 95% dan 5%, sehingga dapat memudahkan admin untuk memeriksa tagihan tersebut pada SAP. Baik, cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.